Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala adwani illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tak pernah terukur. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kelak di yaumil jaza kita semua selaku umatnya bisa mendapatkan syafaatul udzma. Sahabat-sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, tak terasa sekarang kita telah berada di penghujung Ramadan, yang mana bulan Ramadan adalah bulan suci, bulan yang penuh ampunan, bulan di mana setiap amal kebaikan kita dilipat gandakan pahalanya. Lalu, apa sajakah amalan yang dapat kita laksanakan di bulan ini? Setidaknya ada 10 amalan yang dapat kita kerjakan. Di antaranya yang pertama adalah berpuasa. Sebagaimana makna puasa itu sendiri, yakni dari al-imsak, yang artinya menahan. Tentu saja puasa yang kita laksanakan bukan hanya puasa yang menahan dari lapar dan haus, tetapi kita juga harus bisa menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, menahan dari hal-hal yang dapat menghapus semua pahala ibadah puasa kita. Yang kedua adalah santap sahur. Sahur dilaksanakan di sepertiga malam terakhir sebelum fajar. Hukumnya sunat diakhirkan. Ingat, dalam santap sahur bukan hanya kita agar memiliki kekuatan, agar memiliki tenaga untuk melaksanakan kegiatan aktivitas di esok hari, tetapi dalam santap sahur terdapat pahala sunat di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah berbuka. Apabila adzan maghrib tiba, sebaiknya kita bersegera untuk berbuka puasa atau membatalkan puasa, sebagaimana yang telah Nabi contohkan. Saat berbuka, beliau hanya memakan buah kurma dalam bilangan ganjil ataupun minum air putih. Yang keempat, amalan yang dapat kita laksanakan adalah it'amul iftar, memberi makanan kepada orang yang berpuasa. Zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba untuk memberikan takjil atau makanan untuk berbuka. Karena apa? Karena mereka tahu akan pahala, akan ganjaran dari memberi makan kepada orang yang berpuasa itu. Lihat saja di Timur Tengah sana, sepanjang jalan banyak orang-orang yang menyajikan makanan untuk berbuka puasa. Yang kelima adalah membaca Al-Quran. Di bulan yang suci ini sebaiknya kita memperbanyak membaca Al-Quran. Jangan mengisi waktu di bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang tidak baik. Sebagaimana Nabi telah memberi contoh, setiap malam beliau menghatamkan Al-Quran yang di bulan suci Ramadan ini. Yang kelima adalah sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunat yang hanya dilakukan pada bulan Ramadan saja. Dan di setiap pelaksanaannya terdapat padilah-padilah tersendiri, padilah-padilah yang berbeda dari setiap malam ke malamnya. Maka dari itu sangat disayangkan apabila kita meninggalkannya. Yang keenam
adalah sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunat yang hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan saja, yang mana terdapat faidah-faidah tersendiri, faidah-faidah yang berbeda-beda dari malam ke malam. Tentu saja sangat disayangkan kalau kita meninggalkannya. Yang ketujuh adalah iktikaf, yakni berdiam diri di masjid dengan niat beriktikaf yang diisi dengan beribadah seperti memperbanyak sholawat, memperbanyak zikir, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Kebanyakan orang melaksanakan iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana Nabi sendiri tidak pernah meninggalkannya. Yang kedelapan adalah berburu Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar yang sering kita sebut dengan malam dengan 1000 bulan. Malam di mana diturunkannya rahmat dan ampunan kepada kita selaku umatnya. Apabila kita bisa beribadah dan bertepatan dengan Lailatul Qadar, itu sama halnya dengan kita beribadah pada 1000 bulan. Kapan terjadinya Lailatul Qadar? Waktu terjadinya Lailatul Qadar itu sendiri dirahasiakan oleh Allah. Kenapa? Agar kita umatnya terus bersemangat, terus berlomba-lomba untuk beribadah supaya bisa bertepatan dengan Lailatul Qadar. Yang kesembilan adalah ibadah umroh. Tentu siapa yang tidak menginginkan umroh. Yang ke-10 adalah jiswab. Apa itu jiswab? Jiswab singkatan dari zakat, infak, sedekah, dan zakat. Ingat, di penghujung Ramadan ini ada zakat fitrah yang wajib kita tunaikan. Alangkah baiknya lengkapi dengan kita memperbanyak sedekah. Ingat sahabat-sahabat Pattaya semua, harta yang kita sedekahkan tentu tidak akan berkurang atau bahkan habis kalau kita gunakan untuk bersedekah. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan.